Selamat datang di channel Arman Belajar. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Arman. Ngomong-ngomong, Riza kemana ya? Kok aku cari di sekitar sini tidak ada? Apa dia keluar ya? Coba deh aku cari di luar. Oh, jadi ini toh yang namanya generator listrik. Nah, akhirnya ketemu juga Za sama kamu. Kamu kucariin di mana-mana tidak ada. Ternyata kamu di ruang generator sini. Ngomong-ngomong, ngapain Za kamu di sini? Jadi gini man, aku tadi mau lihat-lihat generator listrik yang katanya di dalamnya itu ada kandungan magnetnya. Apa benar ya? Oh, jadi kamu pengen tahu tentang itu? Oke, tenang aja. Nanti aku akan ajak kamu ke narasumbernya secara langsung biar kamu lebih jelas untuk memahaminya. Wah, makasih banyak ya Man. Dengan ini aku bisa dapat ilmu lebih banyak nih tentang magnet. Oh iya Man, selanjutnya aku pengen mengajari anak-anak semua tentang jenis-jenis magnet mulai dari berdasarkan asal-usulnya, berdasarkan bentuknya. Selain itu, aku juga akan menjelaskan kepada anak-anak tentang kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Wah, bagus dong Za kalau gitu. Oke Za, silahkan lanjutkan untuk menjelaskan kepada anak-anak di rumah tentang jenis-jenis magnet dan kegunaannya. Oke Man, kalau gitu aku ke studio belajar dulu ya. Oke Za, silahkan. Nah anak-anak sambil menunggu Pak Riza, Pak Arman akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan video kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis magnet. Yang kedua, melalui pengamatan kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis magnet sesuai dengan kegunaannya. Oke Pak Riza, silakan dilanjutkan. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis magnet. Jenis-jenis magnet dibagi menjadi dua, yakni yang pertama berdasarkan asal-usulnya dan yang kedua berdasarkan bentuknya. Berdasarkan asal-usulnya, magnet dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama magnet alam dan yang kedua magnet buatan. Magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang terbentuk secara alami dan ditemukan di alam. Contohnya dapat kalian lihat pada video berikut ini. Nah, terlihat jelas di situ bahwa ada batuan yang dapat menarik paku. Batuan tersebut merupakan contoh magnet alami. Jenis magnet yang kedua yaitu magnet buatan. Adalah magnet tiruan yang secara sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya, kalian bisa melihat video berikut ini. Nah, pada video tersebut terdapat besi yang akan ditempelkan pada paku, tetapi tidak menempel. Selanjutnya, kalian tempelkan sebuah magnet, kemudian paku tersebut akan tertarik. Nah, begitulah ceritanya. Asal-usul terbentuknya magnet buatan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis magnet berdasarkan bentuknya. Bentuk yang pertama adalah magnet batang. Bentuknya menyerupai batang kayu. Bentuk magnet yang kedua yaitu magnet silinder. Bentuknya menyerupai tabung. Bentuk yang ketiga adalah magnet keping. Bentuknya menyerupai uang koin loh. Yang keempat, magnet cincin. Bentuknya seperti cincin atau mirip bentuk donat ya. Bentuk yang kelima adalah magnet U. Dinamai U karena bentuknya mirip huruf U. Untuk selanjutnya, magnet ladam atau tapal kuda. Dikenal sebagai magnet ladam atau tapal kuda karena bentuknya menyerupai sepatu kuda. Bentuk magnet yang terakhir adalah magnet jarum. Disebut magnet jarum karena bentuknya yang tipis dan kecil. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa saja ya kegunaannya? Contoh yang pertama yaitu permainan pancing ikan dengan menggunakan magnet keping. Magnet keping dimanfaatkan untuk menarik ikan agar ikannya bisa terpancing keluar.
Contoh selanjutnya yaitu pengangkut peti kemas. Pengangkut peti kemas ini memanfaatkan magnet batang untuk menarik peti kemas tersebut. Contoh selanjutnya adalah kompas. Kompas menggunakan magnet jarum untuk menunjukkan arah mata angin. Nah, anak-anak, kali ini kalian sudah belajar tentang jenis-jenis magnet dan juga kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, kalian carilah 5 benda di sekitar rumahmu yang mengandung magnet. Kemudian, tuliskan jenis magnet yang digunakan dan jelaskan fungsi dari magnet tersebut. Selanjutnya, kalian upload tugas tersebut pada link yang ada pada kolom deskripsi. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, kalian akan dipandu oleh Emi untuk berliterasi tentang info sains hari ini. Info sains hari ini berdasarkan informasi dari liputan6.com pada 6 Mei 2019, dan magnet bumi dilaporkan sedang berperilaku aneh. Dalam beberapa bulan terakhir, para ilmuwan menemukan kutub utara magnet bergerak lebih cepat dari yang biasanya, melaju jauh dari Arktik, Kanada, dan menuju Siberia. Perubahan lokasi tersebut terjadi sangat signifikan, hingga para ahli harus mengeluarkan pembaruan tidak terjadwal untuk World Magnetic. Model representasi skala besar dari medan magnet bumi yang digunakan secara luas dalam sistem navigasi di seluruh dunia. Meskipun demikian, para peneliti belum bisa menyimpulkan penyebab dari perubahan tak terduga ini. Meskipun beberapa dari mereka menyatakan bahwa hal tersebut bisa berkaitan dengan sentakan geomagnetik. Sentakan geomagnetik yaitu sebuah fenomena yang ditemukan pada tahun 1970-an, di mana medan magnet bumi berakselerasi secara tiba-tiba dengan interval acak. Dari temuan baru tersebut, sejumlah ahli mengatakan bahwa kedua medan magnet bumi akan terbalik dengan segera, yang berarti kutub magnet utara dan kutub magnet selatan akan bertukar posisi. Jarak waktu dari pembalikan tersebut dikatakan tidak teratur, tetapi umumnya terjadi beberapa kali setiap juta tahun. Untuk kejadian saat ini, diperkirakan bahwa bumi mengalami keterlambatan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas lebih lanjut mengenai medan magnet, yakni sebagai berikut. Yang pertama, apa itu medan magnet bumi dan fungsinya? Medan magnet bumi mengelilingi planet kita, bertindak sebagai lokasi dari gaya tak kasat mata yang melindungi kehidupan di permukaan bumi, khususnya infrastruktur penting seperti satelit dan jaringan listrik dari radiasi berbahaya matahari. Banyak sistem navigasi, mulai dari sistem pertahanan hingga aplikasi ponsel pintar, mengandalkan titik akurat dari medan magnet bumi untuk menentukan arah. Fakta ini menggarisbawahi pentingnya memahami bagaimana dan mengapa kedua kutub magnet bumi berubah. Yang kedua, mengapa kedua kutub bergerak? Medan magnet bumi dihasilkan di dalam interior cair bumi dengan memutar-mutar gerakan besi cair. Seperti halnya cuaca dan iklim yang berubah-ubah, yang didorong oleh gerakan di dalam atmosfer planet ini, medan magnet pun terus bergerak. Dinamika inti bumi sangat menantang untuk dipahami
Karena inti dipisahkan dari kehidupan kita di permukaan oleh mantel bumi sekitar 3.000 km atau 1.864 mil batuan padat. Namun, jaringan global, observatorium, dan satelit yang berbasis di darat terus mengukur perubahan dalam medan magnet yang memberi kita wawasan tentang dinamika yang terjadi di jantung bumi. Yang ketiga, seberapa cepat perpindahan kutub magnet utara? Ekspedisi pertama untuk menemukan kutub magnet utara, di mana medan magnet menunjukkan secara vertikal ke bawah, dilakukan oleh James Clark Ross pada tahun 1831. Penjelajahan berikutnya dan pengamatan global dari permukaan dan ruang bumi memungkinkan rekonstruksi sejarah kutub magnet utara. Sebelum tahun 1990, kutub magnet utara bergerak dengan kecepatan tenang sekitar 0-15 km per tahun. Tetapi pada tahun 1990-an, kecepatannya meningkat secara dramatis menjadi seperti saat ini, 50-60 km per tahun. Posisi kutub utara tampaknya dikendalikan oleh gaya tarik-menarik antara dua bidang medan magnet, satu di bawah Siberia dan satu di bawah Kanada. Melemahnya bidang yang ada di Kanada menjelaskan bahwa sedang ada percepatan perpindahan kutub. Keempat, apa kaitan perubahan ini dengan sentakan geomagnetik? Sentakan geomagnetik adalah perubahan mendadak dalam perilaku medan magnet yang diukur pada permukaan bumi. Khususnya dalam laju perubahannya dengan waktu dan seringkali terlokalisir secara geografis. Hentakan semacam itu kerap terjadi secara berulang. Misalnya pada tahun 2007, 2011, dan 2014. Meskipun kutub magnet utara juga telah menunjukkan perubahan terbaru dari perilaku historisnya. Namun, penambahan kecepatan yang terus-menerus selama beberapa dekade terakhir berarti bahwa fenomena tersebut tidak tentu berkaitan dengan sentakan geomagnetik. Kelima, kapan kutub magnet utara sampai di Siberia? Kutub magnet utara melintasi garis tanggal internasional atau international deadline pada akhir 2017 dan sekarang berada di sisi lain dunia dari Kanada menuju Siberia. Jika ia terus bergerak sepanjang lintasan tersebut dan dengan kecepatan stabil seperti saat ini, maka dalam 2 dekade akan mencapai Siberia. Memprediksi medan geomagnetik sangat sulit, namun sangat mungkin bahwa kutub magnet dapat kembali ke Kanada di masa depan. Sekilas info sains hari ini. Semoga menambah wawasan bagi kalian semua. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa anak-anak.